Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustika Juliani dengan NIM 22004083 akan mempresentasikan makalah pada matkul teknologi pembelajaran dengan judul Tren dan Isu dalam Pendidikan. Yang pertama tentang pengertian teknologi pendidikan. Dalam teknologi pendidikan, sebagian besar orang memiliki pemikiran teknologi itu seperti media canggih atau seperti pesawat ular-alik atau yang lainnya yang berhubungan dengan teknologi yang berkembang pada saat ini. Adapun definisi teknologi pendidikan menurut AICT 2004, teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan atau memanfaatkan dan juga mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Dalam definisi ini menerangkan pembelajaran dipusatkan pada siswa dan guru dapat diartikan sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan juga dalam meningkatkan proses belajar siswa. Adapun penerapan teknologi dalam proses pembelajaran merupakan ruang lingkup teknologi pendidikan, sejalan dengan berkembangnya inovasi di bidang teknologi sendiri. Yang kedua tentang tren dalam teknologi pendidikan. Para teknologi harus memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan mengikuti tren dan standar kompetensi untuk seluruh jenjang pendidikan, baik formal dan non-formal, baik pun perorangan maupun kelompok, organisasi, perusahaan terkait materi apapun yang dibutuhkan oleh pengajar. Adapun 10 tren yang akan mempengaruhi bidang teknologi pendidikan dan sekaligus dapat menjadi tantangan dalam teknologi pendidikan. Yang pertama, tuntutan untuk terjadinya peningkatan kinerja terus-menerus di dalam dunia kerja. Pada tren ini adalah suatu hal yang sangat wajar, karena setiap instalasi menuntut untuk terjadi peningkatan kinerja yang terus-menerus di ruang kerjanya untuk mencapai hasil yang memuaskan dan dapat mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, berkembangnya aliran psikologi konstruktivistik dalam dunia pendidikan. Tren ini dapat memunculkan tantangan yang menarik bagi desainer pembelajaran, yaitu bagaimana mereka mampu menyeleksi strategi pembelajaran yang aktif untuk membantu proses belajar yang dilakukan oleh para peserta didik dan oleh pengajar. Yang ketiga, berkembangnya konsep manajemen pengetahuan. Pada konsep manajemen pengetahuan ini dapat diartikan sebagai proses mengumpulkan, menyimpan, dan membagi informasi, keahlian, dan wawasan yang bernilai baik ke dalam lintas komunitas maupun organisasi yang dimiliki oleh minat dan kebutuhan orang. Yang keempat tentang berkembangnya suatu sistem yang menyediakan para pekerja berbagai akses pada informasi dan alat mendukung kinerja pada saat dibutuhkan. Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi juga telah memberikan fasilitas dan berbagai kemudahan bagi para pekerja dalam mengakses informasi tersebut. Kondisi ini dapat digambarkan sebagai bahwa mereka memiliki kesempatan belajar yang luas dan meningkatkan kapasitas dalam pembelajaran. Yang kelima, berkembangnya model pembelajaran berbasis internet atau online learning. Pada perkembangan ini, pemanfaatan internet adalah sebagai sumber utama dalam menjadi tren tersendiri dalam dunia pendidikan pembelajaran di dunia. Seperti dalam pendidikan, pembelajaran berbasis internet ini adalah hal yang sangat lumrah. Karena dengan ini, para peserta didik dan para pendidik dapat mudah mengakses pembelajaran yang berbasis online. Yang keenam, berkembangnya konsep belajar informal. Dalam perkembangan ini, proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja,
Ini berarti kegiatan belajar dapat dilakukan secara formal, baik juga dilakukan secara informal. Yang ketujuh, berkembangnya beragam jenis media sosial. Berkembangnya berbagai peralatan berbasis web dapat dimanfaatkan dan memfasilitasi peserta didik untuk menciptakan konten, berbagai pengetahuan, dan bekerjasama dengan pihak lain dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya tentang yang ke-8, berkembangnya ragam dan format software permainan yang bermuatan pendidikan. Pengembangan dan pemanfaatan berbagai macam permainan yang berbasis pendidikan ini baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan orang pendidikan. Tantangan yang muncul bagaimana mengembangkan games pembelajaran yang menarik dan benar-benar dapat memfasilitasi peserta didik dan para pendidik. Ini juga sangat berperan penting dalam pendidikan. Yang ke-9 adalah tentang belajar sains. Perkembangan peradaban manusia saat ini banyak dipengaruhi oleh berbagai penemuan dan bidang sains. Oleh karena itu, belajar sains menjadi tren yang dapat menjadi perhatian dari berbagai kalangan, termasuk bidang teknologi pembelajaran. Yang ke-10, berkembangnya konsep dan teknologi yang memungkinkan pembelajaran dilakukan secara mobile atau mobile learning. Model pembelajaran seperti ini telah banyak dikembangkan karena model pembelajaran ini memiliki keuntungan diantaranya seperti biaya teknologi yang relatif murah, dapat mengurangi kesenjangan digital, penggunaan kelas fisik yang mudah, dan dapat memudahkan kedekatan antara siswa dan guru. Dan ada juga model pembelajaran ini menjanjikan keberhasilan yang besar. Dan ini sudah terbukti di dalam survei-surveinya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu dalam teknologi pendidikan. Beriring dengan kemajuan zaman saat ini, dalam teknologi pendidikan pasti terdapat beberapa isu yang dapat merubah pendidikan. Yang pertama, dalam kawasan desain. Orang berpendapat bahwa pendekatan sistematis yang lebih tradisional terhadap desain pembelajaran masih banyak. Berarti orang meragukan tentang keunggulan model-model DSP dan kecenderungan untuk menggunakan dalam cara yang linear dan tidak fleksibel. Dan terdapat juga keprihatinan mengenai hilangnya DSP di sekolah sebagai sarana mendesain kurikulum. Yang kedua, tentang kawasan pengembangan. Kecenderungan dan permasalahan teknologi cetak dan teknologi audiovisual mencakup peningkatan perhatian terhadap desain teks, kerumitan visual, serta penggunaan isyarat warna. Dalam kawasan pengembangan ini terletak pada tantangan mendesain teknologi interaktif, penerapan konstruktivisme dan teori belajar sosial. Sebagai contoh, seperti sekarang ini ada perhatian besar pada sistem belajar terpadu SBT atau Integrated Learning System dan pada sistem pendukung kinerja elektronik. Yang ketiga, tentang kawasan pemanfaatan. Kecenderungan permasalahan pada kawasan pemanfaatan umumnya berkisar pada kebijakan peraturan yang mempengaruhi penggunaan, difusi, implementasi, dan pembagian. Masalah lain yang saling berhubungan dengan kawasan pemanfaatan yaitu sebagaimana suatu restrukturisasi sekolah dapat mempengaruhi penggunaan sumber pembelajaran dan dapat memanfaatkan kawasan ini. Yang keempat, tentang kawasan pengelolaan. Kecenderungan terhadap peningkatan dan pengelolaan kualitas dari dunia industri juga dapat merambat ke dunia pendidikan. Jika demikian, hal tersebut akan membawa dampak pada kawasan pengelolaan. Yang kelima, tentang kawasan evaluasi. Pada kawasan evaluasi ini, teknologi baru telah menimbulkan permasalahan baru dalam kawasan penilaian. Keadaan ini
menuntut kebutuhan akan teknik dan metode baru. Penilaian kebutuhan dan jenis lainnya semula berorientasi terutama pada perilaku dengan menitik beratkan pada kinerja dan penjabaran materi atau isi jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kesimpulan pada materi yang saya sampaikan adalah dalam era revolusi industri 4.0 diperlukan pendidikan yang dapat membentuk generasi kreatif, inovatif, serta kompetitif. Hal tersebut juga dapat mengubah metode pembelajaran dalam dunia pendidikan yang ada. Selain itu, pengembangan sistem cyber dalam dunia pendidikan akan memungkinkan guru dapat memberikan materi ajar yang mutakhir sesuai perkembangan zaman, karena langsung dapat menayangkan materi itu dalam ruangan kelas secara online.